Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arzaqana rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fih. Ikhwatal ahibbah, uhayyikum bi tahiyatil Islam wa tahiyya ahlul jannah wa tahiyya ahlus salamah. Fa aqul assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذه المناسبة المباركة يوم عظيم يوم كبير شهر مبارك شهر الحرام شهر الجديد من هجرية نسأل الله أن يجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين من الناجحين والفالحين في كل الحياة ونسأل الله أن يجعلنا أن يهدينا هدى للمتقين. Ikhwatal ahibbah, jamaah sekalian yang mencintai Allah dan dicintai Allah yang berbahagia. Hari baik, bulan baik, tahun baik, ini adalah yang dinanti oleh orang-orang saleh, yang dinanti oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Salah satu yang dinanti setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulan yang dinanti, yang diagungkan, yang diistimewakan oleh para anbiya, oleh para nabi. Umat-umat terdahulu sangat mengagungkan daripada bulan Muharram. Maka dari itu baginda Nabi Muhammad SAW sebagai khatabul anbiya, sebagai penutup dan penyempurna para nabi sebelumnya, memaklumatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, maka bulan yang perlu kita hargai, perlu kita istimewakan adalah bulan Muharram. Bulan apa? Bulan Muharram. Makanya berbahagialah orang yang hidup beramal saleh dan dimatikan pada bulan Ramadan atau bulan Muharram ini. Kita berharap, kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menerima taubat daripada Nabi Adam alaihissalam adalah pada bulan Muharram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah berbuat kezaliman, zalimu li nafsi, zalimu li ahli, Nabi Adam alaihissalam yang telah berada dalam surga, dalam kenikmatannya, menzalimi dirinya, menzalimi keluarganya dengan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilarang oleh Allah untuk memakan buah khuldi, tetapi dia langgar karena bisikan iblis, bisikan syaitan, bisikan nafsu, sehingga dia harus dikeluarkan daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kakek moyang kita yang sudah diberikan kenikmatan begitu indahnya, begitu nyatanya, begitu luar biasanya, tergoda oleh yang namanya iblis laknatullah. Nah, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pada bulan Muharram. Pada bulan apa? Muharram. Maka dari itu disunnahkan kita untuk banyak beristighfar. Doa Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam seorang nabi, punya kesalahan, tapi tentunya kesalahannya tidak sefatal kita, tidak sebanyak kita. Yang lebih layak untuk memohon ampun kepada Allah
untuk meratap kepada Allah adalah kita, anak cucu daripada Adam alaihissalam. Istaghfiru, kita beristighfarlah yang banyak kepada Allah. Kita juga tahu di dalam Qissatul Anbiya, kisahnya para nabi, bahwa Nabi Idris alaihissalam diangkat harkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkeliling langit, berkeliling alam semesta ini adalah pada bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram. Nabi Idris dalam Qissatul Anbiya. Tentunya kita bukan ranah kita untuk keliling langit, bukan ranah kita untuk keliling alam semesta ini. Tapi kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan minimal kita ini bisa mengelilingi 3 benua. Amin ya. Dari 5 benua yang ada, kita mampu dan bisa dikuatkan oleh Allah untuk pergi ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Aqsa. Kemudian kita bisa melihat sejarah-sejarah para anbiya, baik itu di Mesir, kemudian baik itu di Jordan, di Pertanya misalnya, kemudian di beberapa tempat-tempat di Palestina dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada sunatullah, fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Nah, kalau Nabi Idris alaihissalam dikelilingkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Muharram itu ke langit, maka kita minta, kita mohon kepada Allah untuk menyampaikan kaki kita, jasad ini menuju 3 benua itu. Kemudian kita juga tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ujian kepada Nabi Nuh alaihissalam. Selama 150 hari digoncang badai, digoncang air yang begitu dahsyatnya, menenggelamkan bumi ini. Maka pada bulan Muharram Allah selamatkan. Pada bulan Muharram dia mampu diberikan kenikmatan oleh Allah untuk melihat daratan kembali, untuk memulai kehidupan kembali. Ketika dia berdakwah, banyak tantangan, rintangan yang luar biasa, sehingga ada ketidaksabaran di kalangan umatnya, bahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan ujian yang begitu besar, namanya banjir besar yang luar biasa. Dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disandarkan juga pada bulan apa? Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang luar biasa, ulul azmi, tapi tantangan sejak beliau menjadi nabi sangat dahsyat, sangat luar biasa. Berhadapan dengan raja yang begitu berkuasanya, begitu lalimnya, sampai dia harus dibakar di atas perapian yang terbesar dalam sejarah manusia. Tetapi Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bardaw wa salaman ala Ibrahim, di mana Allah memerintahkan kepada api bukan hanya sekedar dingin, tetapi menjadi api yang sejuk, yang indah, yang nyaman. Lebih nyaman mungkin ketika kita lagi di puncak, lebih nyaman ketika kita lagi berada di suatu tempat yang paling indah. Bisa bayangkan api yang begitu menyala, yang begitu panasnya, dirubah oleh Allah menjadi tempat yang paling nyaman dalam kehidupannya. Pada bulan apa Nabi Ibrahim diangkat menjadi kekasih Allah, menjadi ulul azmi? Itu juga dalam kisah Anbiya, diangkat pada bulan Muharram. Kita lanjut apa enggak nih? Lanjut ya. Ada yang ngantuk? Iya. Mudah-mudahan ngantuknya diobati ya.
oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menikmati indahnya surga Allah. Sebelum indahnya surga Allah, mudah-mudahan kita bisa menikmati jahe. Ya, jahe merah enak kalau subuh kayaknya ya. Jahe merah. Ya, kalau saya punya kesempatan lagi mungkin di antara jamaah, ya, bawa tukang jahe itu yang dorong-dorong begitu. Seneng dia. Jangan bikin sendiri. Kayak di beberapa tempat itu dia berkolaborasi kepada pedagang, kepada UKM. Misalnya, ya kalau kita mau somai, ya sudah pesan tukang somai yang sudah ada. Kita berbagi rezeki kepada tukang somai yang sekitar kita. Kalau kita mau bakso, kita lagi kajian, biar dia untuk menjalankan tugasnya sebagai tukang bakso. Jangan jadi tukang bakso dadakan, akan menyakiti saudara kita sekitar. Bisa dipahami maksud saya sampai di sini? Ya, sama juga yang jahe merah itu. Tukang bubur juga sama. Banyak di sini tukang bubur. Ya begitu berbahagianya dia kalau ada kajian minta buburnya sama dia. Nggak usah jadi tukang bubur baru. Begitu. Itulah bagian dari yang namanya sense, ya, empatik sebagai seorang mukmin. Bukan dicari efisiensinya. Nggak begitu jauh harganya insya Allah. Ya. Baik ikhwatal iman, kita kembali kepada tema kita adalah bulan Muharram. Kita juga mengenal Nabi Daud alaihissalam. Hampir semua nabi melakukan kesalahan. Di sisi lain banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh para anbiya. Tapi di sisi lain juga ada dosa-dosa yang mereka kerjakan. Maka di dalam Qissatul Anbiya, diampuninya Nabi Daud alaihissalam adalah pada bulan Muharram. Demikian juga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika diberikan kekuatan, kekuasaan mulkiyah yang luar biasa, itu pernah juga melakukan kesalahan. Ada setitik kesombongan di dalam diri Nabi Sulaiman. Padahal jelas di dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya, di lubuk hatinya itu menyimpan setitik, sebiji atom kesombongan. Jangankan segede bedug itu sombong, sebiji atom, setitik kesombongan aja akan melumatkan amal soleh dia. Makanya al-kibriya itu, al-kibriya iridai dalam hadis qudsi. Sombong itu milikku kata Allah, jangan pernah engkau mengambilnya. Makanya pemimpin yang sombong, orang kaya yang sombong itu akan ditenggelamkan oleh Allah. Ini dalam sejarah, lihat. Dalam sejarah kemanusiaan sejak berdirinya, sejak lahirnya Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi ini sampai hari kiamat, orang yang sombong akan merasakan kehinaan, baik pada zamannya atau zaman setelahnya. Maka dari itu, ibta'id al-kibr, jauhi yang namanya sombong. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah ada setitik kesombongan itu, lalu Allah hilangkan kekuatan dan kekuasaannya di dalam kisah Anbiya. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah kehilangan kekuasaan dan kekayaannya. Coba bisa bayangin, setelah menjadi seorang raja, seorang yang luar biasa, Allah hilangkan semuanya itu. Dan ketika bertaubat, Allah kembalikan kekayaan dan kekuasaannya itu pada bulan Muharram. Lanjut nih. Kemudian kita juga di dalam Qissatul Anbiya ada kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Seorang sosok yang begitu peduli, yang begitu luar biasa, ya. Jadi sosok yang mana sangat empatik. Ketika memiliki kekayaan, dia begitu pedulinya kepada tetangga, kepada orang sekitarnya.
dicintai oleh umatnya, dicintai oleh masyarakat sekitarnya. Itu Nabi Ayub. Lalu iblis ini ngadu kepada Allah, ya Allah, ini orang baik, soleh, dicintai karena dia punya kekayaan, ya Allah. Karena dia kaya, coba aja dia kasih miskin, pasti jauh darimu. Allah menjawab tantangan itu, lalu Allah berikan ujian kepada Nabi Ayub untuk hilang kekayaannya, jadi orang miskin. Tapi Nabi Ayub alaihissalam tetap istiqomah dalam jalan Allah. Lalu ditanya oleh muridnya, ya Syekh Ayub, kenapa engkau masih beriman kepada Allah, padahal engkau ini sudah dicabut kekayaannya darimu, padahal engkau tuh orang saleh. Apa jawaban Nabi Ayub? Kekayaan yang Allah berikan kepadaku itu sudah sejak lama dan sudah aku rasakan lama. Ketika Allah mencabut kekayaanku baru sebentar, dan ini hanya sebentar. Kenapa aku harus berpaling kepada Allah? Si iblis ngadu lagi kepada Allah, ya Allah, dia ini masih beriman, masih taat, patuh kepadamu karena dia masih sehat. Lalu Allah berikan ujian kepada Nabi Ayub, diberikan penyakit, dan penyakitnya aneh. Penyakit seperti bau, busuk, menular dan seterusnya, sehingga dia harus diusir dari tempatnya, ditinggalkan oleh istri-istri. Tapi Nabi Ayub masih bersabar, istiqomah dalam dakwah, dalam kebaikan, dalam kemuliaan. Lalu ditanya kembali, kenapa engkau masih beriman, masih bertakwa, masih beribadah kepada Allah, padahal engkau diberikan penyakit yang menjijikkan, ditinggalkan oleh semua masyarakat sekitar, padahal masyarakat sekitar itu adalah orang yang pernah engkau bantu. Apa kata Nabi Ayub? Bertahun-tahun aku ini sehat, masa aku baru sedikit sakit, dan baru sakit sekarang aku berpaling kepada Allah. Kadang kita tidak melihat diri kita bahwa sakit dengan sehatnya kira-kira banyakan mana? Dalam hidup kita nih, banyakan sakit apa sehatnya? Tapi kenapa kita begitu mengeluhnya? Seakan-akan selama-lama hidup kita ini kita sakit terus. Nah, Nabi Ayub alaihissalam, ikhwatal iman, itu diangkat harkat martabatnya oleh Allah, sekaligus juga dikembalikan kekayaan dan kekuasaannya, dikembalikan kesehatannya oleh Allah, itu juga pada bulan Muharram. Kemudian kita juga membaca, melihat, mempelajari tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi apa? Yunus alaihissalam. Kita jadi anak TK lagi nggak apa-apa ya? Mereview kembali. Jangan-jangan lupa. Ya, jangan-jangan lupa. Nabi Yunus alaihissalam, kita tahu ketika beliau ini melakukan sebuah kesalahan dia menyerah, berhadapan dengan umatnya, berhadapan dengan rakyatnya yang enggan menyembah Allah, lalu beliau pergi meninggalkan umat itu. Ya udahlah, kira-kira begitu, menyerah. Dakwah ini ketika dia menyerah, maka akan dimakan yang namanya ikan paus. Makanya seorang mujahidud dakwah, seorang dai itu tidak boleh menyerah. Ketika dia menyerah, dakwah menyerah, maka dia akan dimakan oleh ikan. Nah, bisa bayangin ikhwatal iman, 40 hari berada dalam sebuah perut. Iya kan? Perut apa? Ikan. Bukan 40 menit, 40 hari, bisa bayangin. Allah uji kembali keimanan, keyakinan, supaya dia bermuhasabah, supaya kembali lagi kepada Allah, supaya tidak putus asa dengan rahmat Allah.
dengan kemuliaan Allah, supaya tidak pantang arah, supaya tidak menyerah dalam kehidupan ini membela kebenaran. Bertaubatlah Yunus ya alaihissalam selama 40 hari di dalam perut itu, dalam kegelapan yang luar biasa, entah di mana, di laut mana, beliau nggak tahu. Maka Allah akhirnya ya selamatkan. Itu dalam Qissatul Anbiya adalah pada tanggal 10 Muharram. Pada tanggal berapa? 10 Muharram. Kemudian kita juga mengenal dalam Qissatul Anbiya. Ya, Qissatul Anbiya membaca tentang kisah daripada Ya'qub alaihissalam. Ya'qub dan Yunus alaihissalam adalah dua bersaudara. Setelah berpisah dengan Yunus alaihissalam, maka Allah pertemukan juga dua saudara ini, dua nabi ini juga pada 10 Muharram. Begitu kerinduannya mereka dalam berjuang. Bisa jadi kita ini punya teman dekat, punya keluarga dekat dan seterusnya. Karena dosa yang kita lakukan, Allah pisahkan. Yang satu dikasih dimakan sama ikan paus, yang satu diberikan penyakit oleh Allah, lalu Allah sembuhkan. Kesembuhan itu adalah berkah, pertemuan itu adalah berkah. Maka dari itu di dalam Qissatul Anbiya, Muharram ini adalah bulan yang berkah, di mana dipertemukannya Nabi Yunus dan Nabi Ya'qub alaihissalam pada 10 Muharram. Kita juga pernah mendengar tentang kisah daripada Sayyidina Isa alaihissalam. Beliau seorang nabi ulul azmi yang begitu tantangannya luar biasa. Tantangannya sangat hebat, sangat dahsyat, sangat luar biasa. Dan salah satu yang kita fahami keajaiban Allah Subhanahu wa taala di sisi di mana Nabi Isa alaihissalam tidak punya ayah, dia bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit dan seterusnya. Maka ada nikmat yang tertinggi yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam adalah diangkatnya ke langit, diberikan surga terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidup hayyan. Sekarang pertanyaannya, Nabi Isa masih hidup atau udah mati? Masih hidup. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah. Kok bisa orang bisa hidup selama itu, sejak dia dilahirkan sampai hari ini dan sampai hari di mana dia akan meninggal dunia nanti setelah kehadiran Dajjal dan mampu untuk membunuh Dajjal? Kenapa Nabi Isa masih hidup? Itulah keajaiban Allah. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam tanpa ayah dan ibu, Siti Hawa tanpa ibu, Nabi Isa tanpa ayah. Itulah keajaiban Allah. Ashabul Kahfi, coba bisa bayangkan, lebih dari 300 tahun dia diberikan kehidupan oleh Allah dalam keadaan tidur. Jadi Allah ini maha luar biasa. In aradallahu syai'an faqala lahu kun fayakun. Jadi bagi Allah itu apapun mudah di muka bumi. Menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mencabut rezeki, memberikan penyakit, mencabut penyakit dan seterusnya. Orang manusia dimakan paus selama 40 hari nggak mati-mati, itu ada udah. Itu bukan dongeng. Itu adalah kisah nyata supaya kita belajar. Allah berikan penyakit paling tragis di muka bumi ini diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ketika Allah ingin sembuhkan, mudah bagi Allah untuk sembuhkan.
Wala tai'asu min rahmatillah. Maka dari itu jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Penyakit yang paling mengerikan saja Allah sembuhkan, apalagi cuman asam urat, apalagi cuman migrain, apalagi cuman panu, iya kan? Apalagi cuman penyakit-penyakit ringan, stroke nggak ada apa-apanya bagi Allah. Darah tinggi nggak ada apa-apanya bagi Allah. Bagi Allah segalanya mudah. In aradallahu syai'an faqala lahu kun fayakun. Kalau tahu caranya, kalau tahu caranya. Sekarang ini cara-cara yang diberikan oleh para ulama ini sudah mulai. Misalnya pengobatan melalui herbal, pengobatan melalui air kelapa, pengobatan melalui bumbu-bumbu dapur. Ini sudah dijalankan. Memang suatu hari suatu saat orang ini akan cari penyembuhan itu bukan dari kimia, ya, tetapi akan kembali ke alam. Pengobatan dengan zikir, pengobatan dengan Quran, pengobatan dengan sedekah. Begitu ikhwan. Ikhwatal iman, kita juga mengenang dan membaca kisah Nabi Musa alaihissalam, seorang keturunan Bani Israel yang mana menjadi budak belian ayah ibunya itu ratusan tahun, menjadi budak Firaun. Kemudian Allah selamatkan Musa dengan Bani Israel itu adalah pada bulan Muharram. Maka dari itu orang Yahudi, orang Nasrani mengimani betul bulan Muharram itu adalah bulan mulia, bulan yang penuh berkah. Nah, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya menyempurnakan keimanan itu, keyakinan itu, sehingga bulan Muharram di dalam Islam merupakan salah satu bulan yang mulia setelah bulan Ramadan. Jadi kesimpulan, keutamaan bulan Muharram ini sangat dahsyat, sangat luar biasa ikhwatul iman. Ya, tinggal apa yang mau kita isi. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan, memberikan cara yang unik. Orang untuk masuk surga itu unik-unik. Dan jalan menuju surga itu sangat banyak. Bukan hanya sekedar sholat, zakat, haji. Bukan hanya itu saja. Banyak jalan. Suatu hari di dalam sebuah kitab dikisahkan oleh seorang alim, dari seorang alim yang ada di Maroko. Jadi 3 malam diberikan mimpi untuk ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang alim ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan mengatakan, "Ya fulan, idhab ila fulan bin fulan bin fulan bin fulan, fa innahu min ahlil jannah, akhbirhu innahu min ahlil jannah." Orang alim ini bertemu dengan Rasul dan Rasul itu mengatakan kepada orang alim ini, "Tolong temui si fulan bin fulan bin fulan." Kalau orang Arab itu bin fulan bin fulan bin fulan. Jadi fulannya itu binnya banyak, ya, supaya enggak salah. Kabarkan kepada dia bahwa dia itu ada termasuk ahli surga. Malam pertama bingung si orang alim ini, kiai ini, ulama ini. Malam kedua mimpi yang sama. Malam ketiga mimpinya sama. Sehingga dia mempersiapkan diri untuk
pergi umroh ke Mekah Al-Mukarramah. Antara Maroko dengan Mekah Al-Mukarramah itu lebih daripada 70 km. Sangat jauh, ya. Kemudian orang ini berkemas, kemudian dia mempersiapkan diri dengan armadanya, kemudian dia pergilah ke Mekah. Mencari siapa? Mencari yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam mimpinya itu. Ketika di Mekah dia ketemu dengan para ulama, ketemu dengan orang-orang soleh di situ. Dia bilang, Fulan bin Fulan bin Fulan itu tidak layak untuk ditemuin. Kami tahu ada orang namanya itu, bin ini, bin ini, bin itu, tapi tidak layak engkau temuin. Kenapa enggak layak? Karena dia bukan orang soleh. Ini seorang alim ini, dia percaya dengan mimpinya yang didatangi Rasul itu. Enggak apa-apa, temukan saya dengan dia. Akhirnya ketemulah dia dengan orang yang dianggap tidak soleh itu. Benar, rumahnya juga berantakan, tidak layak. Dia terkenal dengan lalai ibadah, kadang tukang mabok. Ibaratnya dulu preman kampung lah. Jadi kalau ada orang yang datang ke kita kemudian menawarkan, saya mau ketemu si Fulan, kita lah ngapain ketemu dia? Orang dia preman di sini, tukang bobok, tukang tarot, tukang bukain androk, kira-kira begitu. Ngapain ketemu dia? Kemudian ketemulah dia, orang alim ini, ya Fulan, benarkah Anda namanya ini, bin ini, bin ini, bin ini? Benar. Wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, kata orang alim itu, aku telah bermimpi 3 malam berturut-turut untuk mengabarkan kepada engkau bahwa engkau min ahli jannah, engkau ini ahli surga. Orang yang preman itu kaget, gimana caranya saya menjadi ahli surga? Biasa ngereman, biasa malakin orang, kok menjadi ahli surga? Bagaimana? Anda kadzab, kata preman ini, Anda bohong gitu. Anda bohong, nggak mungkin saya ini ahli surga. Orang saya begini kok hidupnya, bagaimana ahli surga? Alim itu, seorang ulama itu mengatakan, wallahi, 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 ngapain saya jauh-jauh dari Maroko datang ke Mekah hanya sekedar mengabarkan kebohongan kepada Anda. Bisa bayangin ya? Ngapain jauh-jauh dari Maroko datang ke Mekah hanya mengabarkan kebohongan kepada Anda? Gimana? Wallahi, itulah kebenaran yang saya sampaikan. Orang itu mulai menangis. Kira-kira amalan apa ya yang membuat saya begitu? Kemudian digalilah sama ulama itu. Coba inget-inget deh, amalan apa sih? Sholat nggak mungkin, orang sholatnya belepotan. Ngaji boro-boro. Apa? Oh, mungkin ini, kata dia. Jadi saya punya tetangga. Dia bilang, saya punya tetangga. Tetangganya ini suaminya meninggal, sehingga dia menjadi janda. Kemudian dia punya anak, beberapa anak si janda ini. Kemudian saya datang kepada dia, kepada janda ini. Saya lihat. Kemudian setelah pulang, saya berazam, bertekad, bernazar, maka ya Allah, demi Allah, saya akan membelah makanan saya ini untuk keluarga saya dan untuk keluarga dia. Akan membelah gaji saya, memotong gaji saya, itu setengahnya untuk keluarga saya dan setengahnya untuk keluarga dia. Sejak meninggal tetangganya itu, itulah yang saya lakukan sampai hari ini, dia bilang. Menafkahi satu keluarga tetangganya. Apa tadi amalannya, Pak?
membagi penghasilannya separuh untuk keluarganya, separuh untuk tetangganya yang ditinggalkan suami meninggal itu. Mungkin ini kali Pak Ustadz, kira-kira begitu yang membuat saya ini dipilih oleh Allah seperti itu. Ulama ikut menangis juga. Saya aja dia bilang nggak bisa, nggak mampu melakukan itu. Akhirnya kiai atau ulama itu mengajak dia ke Masjidil Haram. Ini orang ini dekat dengan Masjidil Haram rumahnya, tapi nggak pernah ke Masjidil Haram. Bisa bayangin, ada orang yang dekat dengan Masjid Mujahidin, tapi hidupnya nggak pernah mau sholat ke Masjid Mujahidin. Kira-kira begitu. Orang sekitarnya nganggap, ini nih ahlun nar nih orang. Wah, ini orang brengsek nih orang nih. Orang sekitarnya menganggapnya begitu. Tapi bagi Allah belum tentu. Bagi Allah belum tentu. Karena Allah itu memberikan surga, tiket surga itu sangat unik. Nah, salah satu keunikan yang diberikan kepada si preman ini. Si preman dalam hidupnya dia menafkahi satu keluarga janda itu. Bisa bayangin. Bukan keluarganya, bukan saudaranya, hanya tetangga. Kemudian kata ulama itu, ayo kita ke Masjidil Haram. Ya Ustadz, pakaian saya tidak layak. Saya harus mandi dulu, saya harus berkemas dulu dan seterusnya. Akhirnya pertama kali dia memakai pakaian yang layak, layaknya seorang mukmin, seorang muslim. Pergilah dia ke Masjidil Haram. Lalu sholatlah dia rakaat pertama menangis, rakaat kedua menangis, sampai rakaat terakhir dia menangis. Lalu dalam tangisan yang terbesarnya ketika sujud, apa kata ulama dalam kitabnya ini diceritakan, maka dalam sujud terakhirnya itu dia tidak bangun-bangun. Jadi si preman ini ikhwah, dalam sujud terakhirnya di Masjidil Haram itu tidak dibangunkan dan tidak pernah bisa bangun kembali. Bertemu dengan Khalik, Rabbnya, kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Nah, sehingga para ulama mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliakan, openin ya yang namanya tetangga. Siapa? Yang perlu diopenin siapa? Yang perlu dimuliakan siapa? Tetangga. Apalagi dia itu yatim. Apa kata Rasulullah? Ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini. Itu hadis Muslim. Aku akan bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim, yang membina anak yatim, yang mengurus anak yatim, maka seperti dua jemari ini di dalam surga. Berarti kira-kira dekat gak sama Rasul? Dekat gak sama Rasul? Di mana dekatnya itu? Di surga. Nah, bulan Muharram ini adalah mudah-mudahan memancing kita, memotivasi kita untuk lebih baik lagi kepada siapa? Kepada tetangga, terutama tetangga yang yatim dan duafa. Bisa jadi kita ahlus sholat, ahlul zikir, ahlul majelis ilmu dan seterusnya, tetapi kita diazab oleh Allah, tersendat dalam tiket masuk surga. Kenapa? Karena kita ini mengabaikan hadis Rasulullah untuk memuliakan tetangga. Sampai di sini berarti ayo PR kita adalah muliakan tetangga. Terutama tetangga yang apa? Yang yatim dan duafa. Seorang abid, seorang alim belum tentu lebih mulia ketimbang seorang preman tadi. Seorang preman
Yang mana preman itu adalah walaupun ibadahnya seadanya, tetapi karena dia itu begitu komitmennya terhadap yatim dan tetangganya, subhanallah, Allah angkat harkat martabatnya itu kepada derajat yang luar biasa tingginya. Begitu ikhwah. Kemudian amalan apa lagi yang perlu kita jadikan amalan unggulan di dalam bulan Muharram ini? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena orang Yahudi, orang Nasrani ini pada bulan Muharram ini banyak berpuasa, maka Rasulullah dan para sahabat dan para ulama yang lebih berhak untuk berpuasa di bulan Muharram ini adalah umatku, adalah umat Nabi Muhammad. Cuman kita disunahkannya itu agak beda sedikit dengan orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu berpuasanya Asyura 10 pada utamanya adalah pada tanggal 10 bulan Muharram. Makanya bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam minimal 2. Bagusnya witir 3, kira-kira begitu. Puasa pada bulan Muharram. Mau dari bulan tanggal 1 sampai bulan tanggal 10 boleh-boleh saja. Ya, di mana kita mampu, di mana kita bisa pada bulan Muharram. Itu yang amalan yang kedua adalah berpuasa. Amalan yang ketiga ikhwatal iman yang disunahkan atau yang dianjurkan pada bulan Muharram ini adalah istighfar. Istighfar karena kita semuanya punya dosa. Mungkin kita anggap kecil dosa kita, tapi di sisi Allah bisa jadi dosa itu besar. Yang tahu kecil atau besarnya dosa itu siapa? Allah. Yang tahu sangat bernilai atau tidaknya amal ibadah itu siapa? Allah. Maka dari itu ayo sama-sama banyak beristighfar kepada Allah agar pada bulan Muharram ini kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ikhwah ya. Amalan-amalan yang lain tentunya masih banyak lagi, cuman unggulan-unggulan inilah yang kita jadikan sebagai amalan istimewa kepada bulan Muharram ini. Yatim jangan pernah lupa. Jangan lupa bukan hanya yatim doang. Dan bukan yatim itu bukan 10 Muharram doang. Emang dia makan cuma sehari doang. Lihat preman itu dia menyantuninya berapa hari? Sampai dia mati menyantuninya. Ayo kita sama-sama berkomitmen, berazam, beriktikad. Kita menyantuni, kita ini mendidik anak yatim, anak duafa itu sampai dia sukses, sampai kita mati. Nah, AYI yang di depan ini adalah produk daripada panti asuhan, produk daripada orang-orang yang selama ini peduli terhadap yatim dan duafa. Hari ini berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Bisa bayangin kalau misalnya dulu tidak ada yang peduli terhadap yatim dan duafa. Kira-kira AYI jadi apa ini? Kira-kira AYI jadi apa? AYI bisa bersekolah, bisa punya pendidikan, itu karena ada kepedulian dari orang-orang. Makanya AYI hari ini juga berusaha untuk itu. Ada pesantren, ada sekolah yang 35%-nya adalah kuotanya adalah untuk yatim dan duafa. Itu sudah menjadi sebuah kebijakan. Kenapa? Karena kita bisa ditolong oleh Allah, dimuliakan Allah bukan karena ilmu kita, bukan karena harta kita, tapi karena kepedulian kita, karena empati kita, karena amal yang kita coba untuk ikhtiarkan untuk menjemput daripada keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ikhwatal iman. Cuman kalau AYI tidak membuat panti asuhan. AYI itu tidak membuat panti asuhan, tidak ada plang panti asuhan, enggak.
Ya. Karena Ayi pernah tinggal di panti asuhan, kalau ditanya, "Yi, lu tinggal di mana?" Di panti. Rasanya beda. Orang yang dengar beda, yang ditanya juga beda. Makanya Ayi sekarang buat namanya Istana Mulia, bukan panti asuhan. Jadi kalau ditanya, "Kamu tinggal di mana?" Di Istana Mulia. Jadi anak yatim, anak duafa tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Istana Mulia. Kira-kira begitu. Ya. Mohon doa, mudah-mudahan kita istiqomah, amin. Mudah-mudahan kita ditolong Allah. Mudah-mudahan kita peduli lagi kepada para tetangga. Mudah-mudahan kita saling mendoakan, saling mendukung untuk mendapatkan tiket Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Razzaqu ya Dzul Quwwatil Matin, ya Razzaqu ya Fattahu ya Alim. Allahumma arzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fihi fa innaka khairar raziqin. Allahumma tsabbit qulubana binuri hidayatika ya Rahman ya Rahim ya Aziz. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami, istri kami ya Allah, dan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ampunilah dosa orang-orang yang pernah berjasa kepada kami ya Allah. Ampunilah dosa orang-orang yang pernah menyakiti dan menzalimi kami ya Allah. Berikanlah kepada kami dan keluarga kami dan orang-orang yang menyakiti dan menzalimi kami keberkahan rizki ya Allah, keberkahan rizki yang banyak dan halal ya Allah. Ya Allah yang maha gagah dan sempurna, satukan kami dalam kemuliaan, satukan kami dalam kebaikan, satukan kami dalam ketakwaan ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.